Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengangkat panci dengan kain di tangannya, karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Misalnya kita memegang kembang api deh yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya, nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya, misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Siapa nih yang pernah kena knalpot? Panas kan? Nah, itu yang kedua. Ada contoh lagi deh, tutup panci. Tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hati-hati sahabat. Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajan. Master Chef nih. Bagaimana nih? Menjadi meleleh karena panas kan ya? Dengan panas yang ada di kompor. Kalau tidak meleleh berarti ada kemungkinan kompornya belum dinyalakan. Nah, itu adalah konduksi. Intinya perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat partikel-partikel itu berpindah. Berbeda dengan konveksi. Yang kedua nih, perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi partikel itu berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada segi gelembung-gelembungnya. Konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas, misalnya udara atau angin nih. Contoh-contohnya ada gerakan air naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh ketika kalian masak air nih, mau mandi nih, kan ketika sudah ada gelembungnya, oh ini udah panas nih. Nah, itu adalah konveksi. Contohnya lagi misalnya ada gerakan naik turun waktu memasak nih, ada misalnya kacang hijau atau kedelai atau yang lain ketika dipanaskan. Waktu memasak pasti itu akan bergerak-gerak di situ. Dan juga di situ adalah angin darat dan juga angin laut. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan, yang memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ada juga gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Di situ prosesnya adalah proses konveksi. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi partikelnya itu ikut berpindah. Itu konveksi. Yang ketiga apa coba sahabat? Tadi ada contoh ketika kita misalnya ada api unggun nih, kita akan merasa panas ketika ada di sekitaran api unggun. Jangan di tengahnya api unggun, berbahaya. Nah, ini yang dinamakan yang ketiga adalah radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari. Matahari itu menyinari ke bumi itu dengan kehangatannya. Jadi panas matahari sampai ke bumi itu melalui ruang hampa yang ada di planet di sana di angkasa. Tapi tetap bisa sampai ke bumi. Ini tidak ada zat perantaranya. Selain itu juga ada tubuh yang terasa hangat ketika berada di sumber api unggun nih. Ada juga pemanfaatannya digunakan untuk menetaskan telur unggas dengan lampu. Ini juga radiasi. Dan juga yang sering setiap hari kalian lihat adalah menjemur pakaian. Pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, kita tahu bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Jadi konduksi itu yang ada di zat perantara dan tidak ada perpindahan partikel. Konveksi itu perpindahan panas pada sesuatu zat dan terjadi perpindahan partikel. Kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Semoga sahabat jelas dengan video kali ini karena cukup simpel dan saya kira sahabat akan paham. Konduksi, konveksi, radiasi. Jangan lupa juga ada konduktor dan isolator.